Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, secara khusus ke-27 yang akan dilantik menjadi putra-putri altar, Shalom. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia. Semoga semuanya yang ada di rumah Tuhan ini, baik yang ada di gedung serbaguna atau di Wisma, mengalami sukacita. Karena kita ingin agar kebahagiaan kita alami di dunia dan kelak kita juga dipersatukan sebagai anak-anak Tuhan dalam kerajaan surga. Inilah yang menjadi program hidup kita. Kalau ditanya, saudara-saudari, apa yang menjadi programmu dalam hidup ini? Mungkin kita perlu sejenak untuk hening, untuk berenung, apa ya yang menjadi tujuan hidup saya? Apa yang menjadi program hidup saya? Ketika mungkin kalian masih remaja, apa programmu? Pada yang sudah dewasa, apa yang menjadi programmu? Untuk yang berumah tangga, bahkan yang sudah lansia, apa programmu dalam hidup ini? Dalam kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk tinggal di dunia ini. Mungkin ada yang menjawab, program saya pastor ingin menjadi kaya. Sekurang-kurangnya saya punya uang untuk bisa membeli apa yang saya butuhkan. Ada juga programnya untuk berkuasa. Saya mau karir saya menanjak dan nanti akan menjadi atasan. Ada juga programnya mungkin ingin menjadi orang yang terkenal, maka kemana-mana eksis, mana-mana selfie, sehingga viral. Dan ada lagi satu lagi programnya untuk diet. Ada program diet, siapa tahu ada di sini yang programnya diet ya, karena mungkin sudah obesitas, sudah terlalu gemuk. Nah, itu juga program hidup, karena mungkin sebenarnya nggak gemuk-gemuk amat sih, cuman karena kata orang, udah naik berat badanmu ya, itu langsung yang sebelumnya dia bahagia, begitu dibilang, makin gemuk, langsung main fisik. Tapi itulah bahwa program itu sekali lagi ingin membuat kita bahagia. Jadi orang kaya bahagia. Jangan jadi orang kaya malah lebih banyak cemas, takut, makan lebih sering di rumah mengurung diri daripada bergaul. Merasa cukuplah untuk diriku sendiri tanpa perlu berrelasi dengan orang lain. Mau di mana? Mau kemana dibawa kekayaan itu? Kalau kekayaan itu cuma dinikmati sendiri, malah kita yang menjadi hamba dari kekayaan. Tapi ketika kekayaan itu dibagi, hanya memberi 100.000 aja sama orang yang tidak makan, dia sudah bahagia kali. Padahal bagi kita 100.000 nggak ada apa-apanya kan. Mungkin begitu. Sama kalau saya menjual menjemaat tiap bulan, harganya 8.000. Tapi sampai sekarang pelanggannya cuma 2.000 orang dari 500.000 umat Katolik di Keuskupan Agung Medan. Mana yang lain? Nah, ini bukan mau jualan lagi kesempatan. Lalu programnya untuk menjadi orang terkenal. Kalau kamu menjadi orang terkenal, bahagialah. Siapa tahu dengan popularitasmu banyak orang yang kemudian mencarimu, mencari pertolongan kepadamu, dan kamu bisa membantu mereka dengan keterkenalanmu. Kan bisa saja. Kalau kamu mau menjadi orang yang berkuasa, menjadi atasan, hendaklah menjadi atasan yang membuat bawahanmu merasa damai bekerja. Kalau kamu menjadi atasan, hendaklah atasan yang berbahagia, yang dicintai, yang dirindukan. Maka sabda bahagia hari ini sekali lagi merupakan program hidup Yesus dan program hidup para pengikut Yesus. Itulah kita semua. Sehingga Injil Matius yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi ini, Injil Matius yang kita dengarkan yang ditulis ribuan tahun yang lalu tetap relevan
dengan perjuangan kita, dengan kehidupan kita, bahwa kita semua ingin bahagia. Sehingga demikian kita melihat segala fasilitas duniawi, segala kemurahan yang Tuhan berikan dalam hidup ini adalah sebuah tanggung jawab. Dengan demikian saya mau mengajak kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang lemah lembut, pribadi yang pemaaf. Hanya dengan ini kita bisa bahagia. Maka saudara-saudariku, bacaan-bacaan hari ini juga mengajak kita untuk merenungkan siapa kita. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, jemaat diingatkan, lihatlah bagaimana keadaanmu ketika kamu dipanggil. Tidak banyak di antara kamu yang berpendidikan, tidak banyak di antara kamu yang punya harta, tetapi kamu telah dipilih oleh Allah untuk mempermalukan mereka yang merasa berhikmat, yang merasa berpendidikan, yang merasa berkuasa. Karena hikmat Allah ada dalam dirimu. Kristus yang kamu terima, yang kamu imani, itulah yang membuatmu untuk bijaksana dalam hidup. Baptis itu membuat kita sebenarnya semakin sadar bahwa kita hidup di dunia ini bukan sekedar anak-anak manusia, anak-anak dunia. Kita datang ke dunia ini sebagai anak-anak Allah. Menarik kalau kita coba merenungkan hari kelahiran kita. Ketika kita datang ke dunia, kita menangis. Dan tangisan itulah yang membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya, kan? Kalau ada bayi lahir nggak menangis, hati-hati, mungkin berpenyakit itu. Iya kan? Sampai akhirnya ketika anak itu lahir nggak menangis, dipukul sampai nangis. Ya, karena tangisan itu adalah tanda kehidupan. Kalau kita nggak hidup, nggak akan nangis lagi, kan? Betul kan? Tetapi ketika akhirnya kita mengakhiri hidup di dunia ini dan kita mati, kita tidak menangis lagi, tetapi orang-orang di sekitar kita yang menangis, kan? Nah, itulah kadang rahasia kehidupan ini. Kita sudah bahagia, orang-orang yang menangis, orang-orang yang berurai air mata karena kita pergi, karena kita memang dikasihi. Kalau ada yang meninggal, kamu nggak sayang sama dia, sama aja, udah meninggal situ, nggak kenal kok. Bapak ibu saudara-saudari, kasih yang Tuhan berikan dalam hati kita, Kristus yang tinggal di tengah-tengah kita, itulah yang membuat kita untuk semakin menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah rahmat yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Maka apa yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, bagikanlah secara cuma-cuma. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Hendaklah kamu miskin di hadapan Allah. Karena orang yang miskin di hadapan Allah itulah yang berbahagia, karena mereka yang punya kerajaan surga. Hendaklah kamu berbahagia mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar, berbahagialah orang yang murah hati, berbahagialah yang membawa damai. Sabda bahagia ini sekali lagi adalah program hidup Yesus, dan dia mengajarkannya serta melaksanakannya. Apa yang kita inginkan di dunia ini, itu Tuhan Yesus miliki. Dia yang kaya, dia maha kuasa, dia memiliki seluruh bumi ini. Tetapi dia mau menjadi manusia seperti kita, lahir di kandang domba di Bethlehem, dalam rupa bayi yang dibungkus oleh kain lampin. Dia mau menjadi miskin seperti kita, karena apa? Agar kita mengenali dia. Dan dia datang ke dunia untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Yesus itu murah hati. Dia mau bergaul dengan semua orang berdosa. Orang-orang yang dikucilkan, yang dipinggirkan, pemungut cukai. Maka teladan hidup Yesus ini juga yang kita baca dalam kitab suci dan kita laksanakan. Mengapa kita tidak menjadi murah hati? Betapa kita seringkali merasa bahwa apa yang kita miliki cukuplah untuk diriku,
sehingga tidak mau berbagi, dan akhirnya apa? Kita semua menjadi egois, sombong. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan kita sabda bahagia hari ini karena Dia mengasihi kita. Dia tidak membiarkan kita menuju kebinasaan karena egoisme, harta benda, harta duniawi, karena kesombongan, harga diri, sehingga kita tidak mau untuk rendah hati mengakui kesalahan kita. Karena harga diri kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Maka marilah hidup dalam persekutuan orang-orang yang saling mengampuni dan memaafkan. Hanya dengan mengampuni kita melihat betapa kaya Allah dalam diri kita. Kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya dihukum akibat dosa-dosa kita, kita ditebus dengan darah putranya yang tertumpah di kayu salib. Maka saudara-saudariku, sebagai amanat Injil hari ini, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita kembali untuk mengenali diri kita, untuk menjadi pribadi yang rendah hati, untuk menjadi pribadi yang lemah lembut, dan menjadi pribadi yang pengampun. Dengan demikian kita semua mengalami sukacita, bahagia, sekali lagi menjadi orang kaya yang bahagia, menjadi orang terkenal yang bahagia, dan menjadi seorang atasan yang bahagia, dan menjadi umat Allah yang berbahagia. Amin. Mari kita laksanakan, mari kita lanjutkan karya perutusan Yesus di dunia ini untuk membawa kabar sukacita bagi semua orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sepanjang segala abad. Amin.